Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang pada teman-teman semua, peserta dari Guru Ahli Media. Mulai hari ini selama 1 atau bulan ke depan, kita akan belajar membuat media pembelajaran. Dan untuk webinarnya, insya Allah setiap hari Rabu dan hari Senin ya. Untuk waktunya ini ya waktunya seperti ini jam 2 hingga jam setengah 4. Nah, itu rutin. Kenapa kok nggak malam? Karena kalau malam biasanya takut kasihan teman-teman yang ini yang rumahnya waktu Indonesia Timur. Kalau kita misalkan di waktu Indonesia Barat itu jam 8, di sana sudah jam 10. Jadi kasihan teman-teman yang rumahnya di daerah waktu Indonesia Timur. Oke, sebelum kita mulai, sambil menunggu yang lainnya ya, kita ini berdoa dulu biar nanti webinar hari ini itu bisa berjalan lancar ya, baik dari sinyal maupun dari entah HP atau laptopnya atau listriknya itu tidak ada masalah sehingga nanti materi bisa diserap oleh teman-teman semuanya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya sebelum ini saya matikan dulu. Oke, ini ya sebelum kita masuk ke materi ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan di awal ya. Ini yang pertama saya ucapkan selamat datang di Kamdito atau Kampus Digital Tulungagung. Nah, apa sih Kamdito? Ya, oke, Kamdito adalah ya tempat untuk belajar desain grafis, editing video, dan rekomendasi produk digital untuk segala kebutuhan bisnis online Anda. Jadi di sini di Kamdito itu kursus untuk ini desain grafis, editing video ataupun skill lainnya dan ini produk digital ya. Produk digital bisa template ataupun software. Nah, itu kami menyediakan untuk website sendiri. Websitenya ada ini ya yang utama kamdito.com. Ini UV Pro ya. Kalau UV Pro ini fokusnya kursus di undangan digital. Ini Ruko Digital ini eh, isinya mengenai produk digital dan ini insya Allah tahun 2021 ini akan saya launching website yang baru ini ya kelas ahli IT nanti insya Allah akan saya launching di 2021 ya. Ini kan untuk ini fokusnya di kelas IT ya. Oke, yang selanjutnya di Kamdito apa saja sih dalamnya? Dalamnya itu ada kursus online, produk digital, software. Kalau kursus online, desain grafis, editing video, kursus pendidikan, maupun bisnis. Lalu kalau produk digital, ini berisi biasanya, ini adalah template, template PowerPoint, template untuk desain promosi, lalu ada juga video tutorial, lalu ada juga software ya. Software ini biasanya akun ya, contohnya Office 365, lalu aplikasi untuk web ataupun untuk yang lain, plugin juga ya yang ada di untuk website. Oke, lalu untuk foundernya ini ya, foundernya ini saya sendiri, mungkin teman-teman yang baru gabung belum kenal ya. Ini nama saya Bu Zaini. Lalu untuk tanggal lahirnya ini ya, saya berasal dari Tulungagung ya. Tulungagung ini Jawa Timur ya. Tulungagung, Jawa Timur ya.
teman-teman kalau belum tahu Tulungagung ini Jawa Timur ya, November 91. Jadi umur sekitar 31. Lalu alasan membuat ini Kamdi itu nih ya, tempat untuk berbagi ilmu dan skill ya, lalu tempat untuk belajar dan sharing bisnis. Ya, di sini alasan saya buat Kamdi itu ini sebagai berbagi ilmu dan skill sama tempat belajar dan sharing bisnis ya. Kalau di sini teman-teman yang ikut belajar affiliate atau marketing, online marketing atau bisnis ini online, nah itu yang ikut di affiliate. Lalu jenjang pendidikan dan dimulai SMA ya. SMA ini Biman 2 Tulungagung, lalu S1 jurusan Biokimia IAIN Tulungagung, S2 juga sama IAIN Tulungagung. Walaupun saya dari ini ya, dari pendidikan guru MI, ini yang berkaitan dengan desain grafis atau IT ini hobi sejak SMA. Ya, hobi sejak SMA. Saya dalami dan alhamdulillah ini sampai sekarang akhirnya bisa untuk berbagi. Lalu untuk skill ya, skill ini yang sedang saya pelajari ataupun saya share ini desain grafis, editing video, web design, sama mengajar. Kalau pekerjaan sendiri, ini ya saya freelance juga, freelance editing video ataupun desain grafis, ya desain di YIFA Kediri sama asisten instruktur di PLK, Balai Latihan Kerja. Oke, ini sepintas mengenai saya. Oke, selanjutnya teman-teman ikut kelas ini ada aturan lisensinya ya. Jadi kalau produk digital itu ada lisensinya. Seperti walaupun buku cetak pun ada lisensinya. Ini digital itu juga ada. Oke, yang teman-teman dapat itu adalah personal use ya. Personal use itu hanya untuk digunakan diri sendiri ya. Digunakan untuk edukasi diri sendiri ya. Jadi video yang teman-teman dapat, template yang teman-teman dapat itu semua hanya boleh digunakan untuk diri sendiri. Lah, lalu bagaimana kalau misalkan ada teman yang mau daftar? Nah, itu mau daftar, mau belajar, itu teman-teman nggak boleh mengasihkan akun atau video dari sini ke orang tersebut ya. Tapi teman-teman punya ini wewenang untuk ikut affiliate atau ini misalkan, oh ada teman yang mau daftar, nah itu didaftarkan melalui link affiliate, nah nanti teman-teman juga dapat komisi ya, nggak boleh di-share ya. Oke. Yang digunakan untuk mengajar adalah hasil media pembelajaran yang sudah dibuat. Ya, jadi bahan-bahannya itu semua lisensi personal use. Yang nggak boleh di-share secara gratis, berbayar maupun bonus ya, itu berupa materi, video nggak boleh dibagikan. Lalu bahan desain, link akses itu nggak boleh dibagikan. Semua bersifat personal use. Kalau ada teman yang ingin ikut atau ingin belajar, silahkan teman-teman ini daftar jadi affiliate, lalu berikan link pendaftaran dan akan dapat komisi dari pendaftaran tersebut ya untuk lisensinya. Lalu sebelum mulai ya, teman-teman perlu ini mengatur mindset mindset teman-teman ya untuk belajar media pembelajaran. Oke, yang pertama teman-teman harus kosongkan gelas ya. Maksudnya kosongin gelas itu apa? Gini, kan misalkan kita tahu sebuah gelas, kalau gelas ada airnya ya, lalu kita isi air, kalau penuh kan tumpah. Nah, di sini teman-teman perlu kosongan gelas. Ya, saya tahu teman-teman ada yang senior dan yang lain. Nah, itu pasti pengalamannya banyak. Nah, nah mengapa kok perlu ini kosongan gelas? Karena kalau ketika kita belajar itu ada pikiran, oh ini saya sudah bisa, ini saya sudah menguasai, itu nanti akan sedikit sulit ini untuk menerima pembelajaran yang disampaikan ya. Jadi teman-teman perlu kosongkan gelas. Jadi biar nanti ketika dituangkan ilmunya, nah itu bisa masuk ya.
Ini walaupun sederhananya seperti itu hanya mindset ini penting sekali untuk berlangsungnya belajar ini, teman-teman. Yang kedua, belajar dan praktek ya. Nah, di sini di webinar atau pelatihan yang Guru Alimedia ini belajar dan praktek ya. Jadi ada materi, ada juga praktek. Kalau belajar saja enggak praktek, nanti ini tidak akan ada hasilnya ya. Jadi belajar, dapat ilmunya, lalu dipraktekkan. Selanjutnya belajar bertahap. Nah, di sini nanti kan ada kurang lebih minimal 12 pertemuan ya. Nah, itu semua bertahap, ada tahapannya. Nah, itu usahakan ya, ini kan ada tahapnya ya, dari awal hingga akhir. Nah, ini usahakan, cara ini ya, bertahap 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jangan meloncat 1, 3. Nah, nanti pasti akan ada informasi yang terlewat ya. Jadi belajarnya bertahap. Oke, selanjutnya ini belajar kelompok. Tentunya, support atau pertanyaan yang ada di grup itu pasti kalau misalkan banyak ada yang tertimbun. Lalu mungkin mau bertanya kok malu. Nah, maka saya sarankan teman-teman buat kelompok belajar ya, maksudnya yang ikut di sini mungkin dari satu sekolahan. Nah, itu bisa sharing-sharing, bisa bertanya. Nah, itu nanti lebih efektif ketika kita belajar membuat media, ya. Karena, lebih enak seperti itu ya. Jadi dengan belajar kelompok nanti lebih mudah kalau ada yang ketinggalan bisa bertanya, seperti itu. Lalu ini, sesuatu yang berharga itu perlu pengorbanan ya. Untuk pengorbanan sendiri ada biaya, tenaga, waktu. Kalau biaya teman-teman sudah ini ya, sudah berkorban dengan daftar di sini kan ada biayanya. Lalu tenaga, tenaga untuk belajar, tenaga untuk praktek, dan meluangkan waktu, ya. Ini sebuah ini ya, untuk buat media ini suatu yang sangat berharga, terutama bagi teman-teman yang saat ini sedang mengajar ya, sedang mengajar. Ini pasti sangat bermanfaat. Nah, biar bisa membantu menyampaikan materi kepada peserta didik. Oke, dan ini walaupun pelatihannya 1 atau 2 bulan, ini dampaknya itu bisa seumur hidup selama teman-teman masih mengajar ya, itu masih bisa digunakan. Oke, lalu pertanyaannya, apakah bisa menjadi guru Alimedia? Tentu saja bisa ya, tentu saja bisa, bukan suatu hal yang mustahil. Tapi ini ada syaratnya ya. Oke, yang pertama sukai ya, sukai dan jadikan hobi. Saya sendiri kan jurusan PGMI, ya saya suka dan hobi desain grafis, akhirnya ya bisa desain grafis. Nah, jadi sukai dulu dan jadikan hobi. Terus belajar dan praktek hingga puluhan kali. Ini tidak ada kata instan di sini ya. Jadi semua perlu proses dan perlu waktu. Apakah misalkan praktek 50 kali, 100 kali, wah itu lama. Itu enggak lama, asalkan teman-teman menyukainya dan jadikan hobi. Contohnya saja, teman-teman ketika lihat TV, itu waktu terasa singkat, padahal sudah 1 jam kok, rasanya, "Loh kok singkat sekali sudah selesai?" Itu padahal 1 jam. Nah, kalau teman-teman menyukai dan menjadikan hobi, ini saking sukanya itu mungkin praktek 50 kali, 100 kali itu enggak terasa. Saya sendiri ini saya hobi desain itu per bulan ya mungkin habis puluhan hingga ratusan desain yang dibuat, entah itu desain grafis ataupun website landing page ya. Itu nggak terasa, tapi karena suka itu ya, itu kekuatan dari suka dan hobi. Jadi walaupun buat ratusan atau puluhan itu nggak terasa. Dan yang ketiga yaitu terus berkreasi ya. Di sini ketika kita terus berkreasi nanti ini akan insya Allah bisa jadi guru ahli media.
Oke, ini sudah nyambung lagi ya. Oke, ini mungkin biasanya musim ya, karena musim seperti ini, musim hujan tuh kadang-kadang sering gangguan di jalan atau di ini sinyal di jalannya. Oke, cek cek sudah bisa lagi ya. Halo, oke ini ya, mohon maaf ini gangguan sinyal ya. Ini terjadi akhir-akhir ini karena musim ini musim penghujan ya, musim penghujan juga terjadi sinyal entah ini kabel atau yang di jalan itu bermasalah. Oke, lanjut ya. Jadi nanti cek, oke, cek, 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 cek. Oke, sudah kedengaran belum ini? Cek, 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 cek. Oke, sudah kedengaran ya. Lanjut. Selanjutnya ini. Oke, cek ini sudah ada, sudah ada. Oke, cek ini sudah ada ya, sudah ada atau belum? Cek, cek. Belum putus ini lagi Pak Bu. Oke, ini sebentar ya, saya. Oke, nanti silahkan ini ya, misalkan putus atau gimana nanti silahkan lapor ya. Moga-moga ini enggak putus lagi. Oke, cek, cek, oke, cek, cek, oke, kedengeran ya. Oke, ini sudah saya ganti channel LED pakai ini saja, pakai paketan dari handphone ya. Kalau yang ini tadi sepertinya ada gangguan jaringan. Oke, lanjut. Oke, bismillah, moga-moga enggak ini enggak putus ya. Oke, lanjut. Ini kita masuk ke ini guru ahli media ya. Guru ahli media di sini nanti ada kurang lebih minimal 12 pertemuan ya, mulai dari persiapan, mengenal render forest, membuat animasi 2 dimensi, 3 dimensi, lah untuk yang sampai tengah-tengah nanti buat buku digital. Loh kok buat digitalnya ke tengah-tengah? Nah, untuk buat buku digital itu banyak yang perlu dipersiapkan ya. Nah, nanti ini di tengah-tengah ya. Karena untuk buat kalau hanya buku digital biasa itu mudah. Tapi kita nanti tujuannya buat yang bagus ya, sekali praktek kita buat yang bagus sekalian. Oke, yang pertama persiapan. Oke, untuk persiapan ini ada mempersiapkan bahan, membuat konsep buku digital, membuat link pendek atau
pendek link ya, lalu membuat QR kode. Oke, yang pertama persiapan bahan. Nah, untuk bahan yang kita bisa masukkan di buku digital ini kurang lebih ada 4 ya, foto, vektor, kalau vektor itu ibaratnya gambar kartun ya, gambar kartun namanya vektor kurang. Nah, kalau foto itu ya foto, realitas seperti itu ya. Lalu ada video, ada juga lagu. Yang pertama foto. Nah, untuk foto atau ini ya, foto, teman-teman bisa mencari itu atau download ya, itu ada di unplace.com, pisabai.com, sama pexel.com. Di sini, ini lisensinya gratis ya. Jadi teman-teman download itu gratis. Oke, saya contohkan satu ya. Misalkan di sini, pexel.com ini ya, pexel.com. Oke, di sini teman-teman ini bisa cari foto-foto yang bisa di-download gratis. Tapi ini fotonya foto internasional ya, jadi nggak hanya dari Indonesia, semuanya dari sini, ya dari berbagai negara. Ini juga ada videonya juga ya di Pexel. Teman-teman mungkin cari bahan, kalau di YouTube nanti resikonya kadang-kadang kena ini, kena hak cipta ya. Nah ini nih, ini ada lisensinya ini ya. Oke, di sini bisa download foto, bisa download video. Lalu ini ya, Unpass untuk Pixabay juga sama seperti Pexel, Unpass juga sama. Lalu vektor. Nah, untuk vektor itu teman-teman bisa download, ya ini ada banyak sebenarnya, tapi yang sering saya pakai kurang lebih ada 3 ini ya, Freepik, yang nomor 2 PNG3 sama Vectzy. Nah, ini ya contohnya Freepik. Oke, ini Freepik. Lalu PNG3 ini. Nah, di sini misalkan teman-teman cari gambar guru kartun ya, Ice. Oke, Ice ini ya. Di sini kata kuncinya pakai bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman carinya teacher, lalu student, seperti itu ya di sini. Ini nanti pas untuk desain buku pembelajaran atau buku digital kita. Nah, kalau yang di sini nanti formatnya dalam bentuk ini, dalam bentuk Adobe Illustrator ya. Kalau Adobe Illustrator nanti perlu ngedit ya, perlu ngedit. Nah, lalu gimana misalkan nggak bisa? Lah teman-teman bisa ini cari di PNG3 ya. PNG3 ini formatnya itu bisa langsung PNG ya, PNG atau gambar transparan ya. Misalkan saya cari guru. Nah, enaknya di sini nih. Jadi cari gambar tunggal misalkan ini. Nah, ini download PNG. Nanti nggak perlu ngedit-ngedit lagi, langsung bisa digunakan. Nah, ini kan ada banyak gambar guru, lalu download pilih yang PNG. Misalkan saya mau menggunakan ini ya, klik PNG. Oke. Tetapi ini yang versi free atau versi gratis itu ada limitnya, download-nya ada limit ya, atau ada batasan. Batasannya itu, ini, 1 hari itu maksimal 2 kali download ya, 2 kali, nggak boleh lebih. Jadi misalkan butuhnya apa, itu dilihat-lihat dulu. Nah, untuk menyiasatinya, teman-teman bisa daftar menggunakan beberapa akun. Misalkan saya butuhnya 4, berarti butuh akun 2 atau mungkin, pinjam akun temannya ya. Saya pinjam akun untuk download di sini itu juga bisa. Tapi yang di member area ya, di member area itu sudah ada beberapa karakter itu bisa digunakan ya.
Teman-teman tinggal login di Membrania ya. Ini oke, ini pilih ini ya produk yang sudah teman-teman ini ya. Di sini guru Alimedia. Kalau nanti ikut kelas lainnya nanti ada ini ada beberapa pilihan lainnya. Oke, di bagian ini ya, di bagian bawah. Oke, ini ada beberapa ini karakter-karakter yang bisa di-download atau dipakai. Ini ya bahan media ya. Ini saya tambahkan baru bahan media. Ini isinya ada banyak yang nanti bisa digunakan untuk mendesain. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih enak cari sendiri itu bisa di ini tadi yang sudah saya sampaikan ada di FreePic, PNG sama PNG3 sama Figetsy. Kalau Figetsy sama seperti FreePic ya. Lalu untuk video teman-teman bisa download di YouTube ya. Di YouTube ataupun ini bukan Figetsy ya, ini di Figetsy ada ini YouTube. Ini ya, video juga ada Figetsy. Ada juga ini yang ada di Pexel ya. Ini Pexel juga menyediakan video. Ya, di Pexel lagu di YouTube atau di YouTube ini nanti itu merubah ini ya, kita download video, ini download ya, misalkan teman-teman cari audio atau backsound ya. Nah, ketik saja download YouTube to MP3. Nah, ini fungsinya untuk merubah nanti yang kita download dari YouTube akan berubah jadi MP3. Misalkan ini, misalkan teman-teman butuh lagu, mungkin temanya mengenai lagu kemerdekaan misalkan, lagu nasional lah ya, nasional Indonesia. Oke, kita cari. Kalau yang seperti ini panjang-panjang ya. Misalkan ini, Bangun Pemuda-Pemudi ya. Klik kanan, copy link address, lalu kita taruh di sini ya. Di YouTube mp3 ini .cc. Oke, kita paste di sini. Kita convert. Oke, tinggal klik download. Maka nanti akan otomatis jadi mp3. Oke, itu ya untuk lagu. Lalu selanjutnya ini ya, konsep buku digital ya. Nah, di sini nanti karena buku digital tidak hanya satu lembar ya, kita perlu membuat konsepnya. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih ini menyesuaikan dari buku yang ingin dibuat nanti. Jadi target atau ini target dari pelatihan ini nanti teman-teman diusahakan bisa membuat ini buku digital yang konsepnya kurang lebih seperti ini. Ada sampul ya, sampul cover ya, sampul atau cover, halaman pendahuluan, daftar isi, halaman bab hingga halaman penulis ya. Nah, di sini nanti teman-teman ini buat konsep ya, mungkin sampul ya. Sampul di dalam sampul itu ada apa sih? Ini mungkin teman-teman apa ya, berkhayal. Sampul nanti misalkan temanya apalah, itu dikasih gambar apa. Lalu tulisannya misalkan belajar ini ya, belajar matematika atau belajar apalah, itu ada gambar, ada tulisan, penulisnya siapa. Nah, itu silahkan nanti teman-teman buat ya di kertas atau di coret-coretan ini tugasnya ya. Tugas untuk pertemuan kali ini yaitu membuat konsep buku digital. Ya, konsepnya hanya ini misalkan sampul. Ini silahkan dioret-oret, isinya apa saja. Halaman pendahuluan mungkin ucapan terima kasih atau tujuan buat buku ini. Lalu daftar isi ya, daftar isi ya sudah tentu ya. Halaman bab di sini yang
Ini yang saya maksud adalah halaman judul bab ya, biar lebih menarik itu, judul babnya itu didesain ya, biar bagus. Lalu halaman materi, rangkuman juga didesain jika perlu, lalu evaluasi ya, kalau evaluasi nanti kita pakai yang online ya, pakai Quizzes ya, Quizzes. Jadi nanti evaluasinya pakai Quizzes. Halaman rujukan ini atau daftar pustaka, sama halaman penulis ya, biar buku ini ada yang bertanggung jawab, "Oh ini siapa sih yang nulis?" Nah itu misalkan teman-teman. Nah ini, dicantumkan di buku digitalnya. Kalau mengenai isi saya rasa ini teman-teman lebih tahu ya, isinya seperti apa, bisa mencari contoh di buku yang teman-teman punya, itu kan ada buku itu silahkan dilihat ya. Kalau teman-teman pernah buat makalah, buat skripsi, nah ini bukan suatu yang asing ya. Jadi tinggal lihat-lihat, ini yang sudah teman-teman buat ataupun lihat buku yang dipunya. Nah nanti oke selanjutnya nanti akan saya terangkan tugasnya ya setelah ini. Lalu ini, membuat link pendek. Nah, kenapa kok perlu buat link pendek? Nah, karena kalau misalkan teman-teman, eee, ini ya, evaluasi ataupun ini ya, perlu Google Form, nah itu kan linknya panjang. Nah, itu maka perlu buat link jadi pendek. Nah, untuk buat link pendek ini yang umumnya ya ada banyak, tapi yang ini di antaranya ada 2, Starbio Link ataupun Bitly. Kalau Bitly teman-teman saya rasa sudah kenal ya, Bitly itu fungsinya untuk memperpendek link. Kalau Starbio Link ini teman-teman fungsinya ada 2, buat website atau landing page, yang kedua buat link ya, landing page atau bio link ya. Teman-teman sudah ini ya, yang sudah beli itu sudah bisa aksesnya di sini loh ya. Ini bonus spesial yang ini, link media pembelajaran. Nah, jadi ini linknya itu selain fungsinya untuk ini, untuk media belajar nanti, ini juga bisa digunakan untuk memperpendek link. Oke, ini saya contohkan ya. Bentar ya, saya contohkan. Ini, saya pakai ini Starbio Link atau link ini untuk buat buat media pembelajaran. Oke, lihat di sini bisa langsung ya. Oke, ini ya contohnya, teman-teman, ini Starbio Link, ya ini contohnya, nih belajar TIK. Oke, ini ya. Nah, di sini saya gunakan untuk media belajar berupa landing page ya. Nah, ini jadi ada video ya, ada ini ada UAS, ada kulturnya atau waktu UAS kurang berapa hari ini. Nah, ini ada materi-materi hingga akhir ya. Ini salah satu fungsi BioLink. Nah, selain itu bisa digunakan untuk memperpendek link sama seperti Bitly ya. Jadi misalkan grade ini ya, dashboard, grade, misalkan ini saja, guru ahli media, grade, nah ini link ya. Jadi misalkan linknya apa, nanti dari Google Form kan ada linknya. Nah, nanti paste di sini atau link quizzes ya, paste. Lalu di sini misalkan soal ujian, jadi lebih pendek ya. Kalau panjang itu kan kurang rapi ya. Nah, ini bisa diperpendek di sini. Ya, nanti linknya buzeni.online soal ujian. Tuh. Lalu kalau Bitly ini saya rasa teman sudah bisa ya. Lalu selanjutnya yaitu membuat QR code ya. QR code itu loh ya.
QR code. Ini saya copy. Fungsinya hampir sama sih fungsinya untuk ini. Kalau yang Bitly atau ini ya, atau Starbuilding kan fungsinya memperpendek link. Kalau yang ini nih berubah jadi QR code. Oke, di sini ya saya paste di theqrcodegenerator.com. Oke, ini ya, free text URL. Nah, saya pilih URL, saya paste di sini ya. Oke, lalu ini di save ya. Nah, save dalam bentuk misalkan PNG, misalkan belajar ikan, misalkan. Save. Oke, lalu taruh tempat ini, menyimpannya. Oke, lalu nanti dibuka. Nah, jadi ini nanti misalkan kan teman-teman biasanya menemukan brosur atau apa ada QR code-nya. Nah, ini cara buatnya seperti tadi. Nanti tinggal di-scan pakai HP ya. Tentunya yang di HP ini harus ada QR code reader atau pembaca. Nah, nanti tinggal di sini kan nanti langsung ini masuk di HP. Itu ya. Untuk persiapan. Jadi yang perlu disiapkan itu mulai bahan, konsep, memperpendek link. Nah, ini perlu teman-teman siapkan dalam rangka untuk membuat ini buku digital. Kalau langsung buat nanti benar jadi, tapi hasilnya kurang maksimal. Daripada kita melangkah bolak-balik, mending kita persiapkan dengan matang dan nanti hasilnya bagus, sangat bagus seperti itu ya. Oke, mungkin itu sampai sini saya beri kesempatan bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa bertanya ya. Oke, silahkan teman-teman kalau ingin bertanya, silahkan angkat tangan ya. Oke, silahkan angkat tangan. Angkat tangannya pakai ini ya, pakai clap ya yang ada di ini di Zoom. Itu ya. Karena sebagian tidak mengaktifkan video, jadi kurang tahu. Oke, silahkan. Oke, Pak Henry, oke, silahkan Pak Henry untuk bertanya. Halo Pak Bu. Oke, silahkan Pak Henry. Oke, yang ingin ditanyakan sebenarnya ini ya. Pak Henry belum. Belum. Oke, belum ada suaranya Pak Henry. Tes. Gimana Pak Bu? Belum. Ada suaranya nggak ini atau mungkin laptop saya? Masih belum ada suaranya Pak Henry. Oh, di chat sudah ada tuh Pak. Yang lain awal Pak Henry sudah dengar ada Pak. Oke, kurang ini ya. Coba Pak Henry. Halo tes. Gimana? Video sebentar ya. Oke, ini kok enggak ada suaranya di saya ya. Sudah dengar. Oke, saya mau dulu ya. Coba Pak Henry. Oke, silahkan Pak Henry. Sudah kedengaran. Ya, udah ya? Ya, sudah kedengaran. Oke, silahkan Pak Henry. Baik, yang ingin ditanyakan kan tadi penjelasannya masuk di tengah-tengah Pak Bu. Dengan beberapa teman-teman nih yang tadi awalnya salah room nih. Nah, penjelasan yang Pak Abu tadi sudah dijelaskan itu mungkin ya masih gambaran. Mohon mungkin bisa dijelaskan salah satu aplikasi
kayak Star Bioling, supaya yang lain bisa paham mungkin dari langkah awal sampai penggunaannya gitu ya. Dan kalau bisa kita sambil praktek, ya berarti kita bisa langsung tutor lihat Pak Abu praktek, kita langsung praktek gitu. Kalau bisa, kalaupun tidak, mungkin kita ngeliatin dari awal sampai terjadinya seperti itu. Ini supaya ini aja sih pembekalan untuk guru-guru bisa dapat gitu, minimalnya ada 1 untuk hari ini. Jadi mungkin penjelasan penjelasan aplikasi ya. Aplikasi yang dipakai. Karena ini sebenarnya bertahap ya Pak. Ya, pakai. Nanti saya jelasin sedikit Star Bioling ya. Nanti karena ini sedikit kompleks ya, sedikit maksudnya kompleks itu banyak daripada sulit masuk. Jadi ini saya buat bertahap. Oke, penjelasan aplikasi yang dipakai nanti sama aplikasi Star Bioling itu saja Pak. Ada yang lainnya? Oke. Itu saja Pak. Oke, ini ya saya bisa unmute sendiri, silahkan. Itu. Oke. Oke, sambil nunggu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Sri Utami. Silahkan Bu Sri Utami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya Pak Bu? Ya. Dengar Bu. Yang saya tanyakan tadi bahwa kita tugasnya adalah membuat konsep buku Pak. Kalau saya membayangkan buku itu kan berarti per bab. Kita seorang guru seandainya konsepnya itu per KD atau 2 KD itu bagaimana? Jadi kalau konsep buku berarti kita melambangkan contohnya ngajar IPA ya. Berarti kita 1 buku penuh itu. Kalau misalnya kita ambil beberapa KD dari kurikulum itu apa boleh? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan oleh Pak Henry tadi, yaitu penggunaan Star Bio, bagaimana tahapannya. Terus itu kan kita hanya diberi akses 1 tahun, Pak. Seandainya nanti kita sudah tidak menggunakan itu, bagaimana cara mengakses link itu? Apa kita harus membuat kopiannya ke GG atau ke Tini URL atau ke Bitly-nya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri Utami. Saya tamu dulu. Ya tadi Bu Sri Utami dari Tulungagung ya. Kalau Pak Hendri, asalnya dari mana Pak Hendri? Pak Hendri walaupun awal ikut saya sering lupa. Dari mana Dari Pak Hendri? Sukabumi Pak. Sukabumi. Jawa Barat. Ya Sukabumi, Jabar ya. Ini sering lupa saya, walaupun sudah kenal lama sekali. Oke, Bu Sri Utami dari Tulungagung ya. Walaupun sama Tulungagung tapi belum ketemu ini. Oke, ada pertanyaan lainnya? Silahkan teman-teman kalau bertanya bisa angkat tangan. Angkat tangan ya. Angkat tangan dulu. Oke, silahkan Bu Rules. Ya. Bisa unmute sendiri atau saya unmute ini ya. Silahkan. Wih, gini ya ke pencet. Oke, silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Nurul dari Bogor. Tadi dari peta konsep itu, kan kita ada buat judul, buat segala macam. Nah, itu kita buatnya itu bentuk JPEG, udah ada judulnya, atau pakai yang PowerPoint, atau pakai yang mana, Pak? Soalnya, jujur saja kan, banyak sekali tadi tuh, bayangannya langsung, bikin ini, itu formatnya seperti apa gitu. Apakah kita buat dulu dibentukkan seperti JPEG ya, udah ada cover gitu, seperti cover buku, udah ada judulnya, kita udah tambahkan gambar, seperti itu, atau masih berbentuk konsep aja gitu. Kan kalau guru-guru, kebetulan di sini kami kan udah dilatih bikin daily letter ya, bikin kayak schedule harian itu pakai Canva gitu.
Nah, apakah yang diminta itu bentuknya JPEG atau masih yang seperti apa, Pak? Yang untuk dijadikan buku itu? Oke, ya, jadi bentuknya nanti seperti apa? Itu ya, yang konsep tugas konsep ini. Oke, ada itu saja Bu? Atau ada yang lain? Kita pertanyaan Itu kedua. saja. Kalau untuk URL tadi sama Bitly itu kan dari Google Form ya, kayak itu udah paham ya. Oke, oke itu ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ini ada 3 pertanyaan dulu ya. Saya jawab satu persatu. Oke, yang pertama ini pertanyaan dari ini ya, dari Pak Henry. Oke, penjelasan aplikasi yang dipakai nanti ini ya kurang lebih apa ya yang dipakai nanti. Oke, yang dipakai nanti aplikasinya yang pertama semua nanti berbasis online ya. Semua nanti berbasis online. Yang pertama adalah aplikasi web-based atau berupa website, yaitu namanya Render Forest ya. Nah, untuk Render Forest sendiri nanti bahasanya nanti minggu depan ya. Minggu depan ini mengenai Render Forest ya, mulai dari membuat akun sampai ini ditanya Render Forest. Oke, lalu ada juga ini yang buku digital itu pakai Book Creator ya. Creator.com. Creator.com. Jadi berbasis website. Pakai HP juga bisa ya, pakai HP. Karena ada app-nya, maksudnya namanya ada app.bookcreator.com. Nah, ini nanti yang akan kita bahas setelah semua siap, kita desain di sini membuat buku digital. Nah, lalu selanjutnya ya, ini ada aplikasi lain ini untuk membuat cover ya. Untuk cover yang saya berikan template-nya itu berupa PowerPoint ya. Jadi bisa pakai PowerPoint. Nah, di sini di bagian member area ya. Ini yang teman-teman mulai membaca ini namanya member area. Tutorial Canva ya. Kalau Canva teman-teman mau pakai Canva bisa pakai ini ya. Template desain cover. Nah, di sini ada kurang lebih 20 template itu berupa PowerPoint, tinggal ngedit itu ini tinggal ngedit dan bisa digunakan untuk cover nanti. Nah, ini pakai PowerPoint. Kalau misalkan inginnya lebih banyak lagi, pilihannya bisa pakai Canva ya. Entah teman-teman punya Canva Pro ataupun Canva Free ya, itu enggak masalah. Lalu PowerPoint ya, ini Render Forest untuk bahan-bahannya, Book Creator untuk ini untuk membuat bukunya. Nah, ada juga ini Star Viewing. Jadi saya beri tahapan ya. Star Viewing ini adalah alat publikasi ya. Jadi kita merencanakan lalu membuat, setelah itu publikasi. Publikasi itu maksudnya ini disebar. Nah, salah satu alat untuk menyebar ini adalah ini. Bahkan dari Book Creator ini nanti bentuknya ini ya dalam bentuk link ya, karena ini berbasis online ya, tidak perlu memakan hard disk ya, jadi dalam bentuk link atau URL. Nah, contohnya di sini ini ya, ini di channel ya, di channel Kurang Media. Ini link penting. Di sini ada materi buku digital ya, ini dalam proses update. Nah, ini kan linknya panjang ya. Ini linknya panjang. Jadi ini perlu diperpendek atau kita buat di Star View Link biar lebih ini ya. Jadi materinya nanti ini
masih dalam proses ini ya, proses pembuatan ya. Tentunya kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, ini publikasinya pakai ini tadi, Star Viewlink. Oke. Untuk aplikasi Star Viewlink ya, ini tutorial lengkapnya itu ada di sini, tutorial Viewlink ya. Di channel teman-teman pancet ke atas sedikit ya. Makanya saya gunakan channel sama grup. Channel itu ibaratnya websitenya ya. Jadi hanya satu arah. Nah, di sini ada tutorial Viewlink. Oke, saya open. Nah, di sini ada banyak fitur-fitur ya. Tapi nanti yang digunakan itu tidak semuanya, hanya beberapa saja yang sederhana-sederhana. Ini kan fungsinya ini bisa sampai seperti website atau landing page-nya. Nah, ini tutorialnya ada di sini. Untuk contoh pembuatannya saya demonstrasikan sedikit ya. Nanti untuk penjelasannya nanti lebih detail di sini. Publikasi dan media website. Ya. Dia akan dikupas tuntas di pertemuan setelah buat kan ini sudah saya susun. Mulai membuat konsep, ya konsep, lalu membuat bahan-bahannya, animasinya, semua bahannya sudah siap, dimasak atau dibuat di sini. Ya, di sini. Nah, nanti kalau sudah jadi ada bagian publikasi. Itu ya. Jadi semuanya bertahap. Oke, untuk Viewlink saya contohkan sedikit saja ya. Nah, nanti untuk Viewlink bagi teman-teman yang belum mengakses ya, silahkan ini masuk ke member area ya. Member area itu bisa dari website damdikbud.com atau dari ketika daftar kan ada link member area. Klik login. Nah, nanti akan masuk di sini ya, halaman sini. Diklik ini. Akses produk. Nah, nanti pilih guru ahli media di sini ya. Ini tergantung paketnya. Klik. Nah, lalu pilih bagian ini. Link media pembelajaran. Klik. Nah, isi formulirnya. Nanti setelah diisi, teman-teman akan dapat notifikasi berupa WA, yaitu akunnya ya. Namanya siapa, pakai email apa, passwordnya apa. Nah, nanti juga ada link tempat loginnya. Ya. Link loginnya itu ini ya. Ini saya tambahkan. Star Viewlink, oke. Star Viewlink copy ya. Saya tambahkan di sini. Tutorial, oke, saya tambahkan di sini ya. Ini teman-teman tinggal mengakses link login Star Viewlink. Saya pasang di sini ya. Nah, tadi nanti teman-teman tinggal gunakan ini. Oke, jadi masuk di channel, klik link ini, maka otomatis nanti login, masukkan ini ya, saya lapor dulu. Ini teman-teman kalau pakai ini ya, pakai Simple Link, Viewlink, link-link yang itu ya, yang intinya untuk buat Viewlink nanti kurang lebih sama. Lalu masukkan email sama password, lalu login. Nah, nanti pertama tampilannya seperti ini ya. Nah, ini pilih create project. Nah, misalkan media 1 ya, misalkan. Create. Nah, di sini project link create Viewlink. Oke, misalkan ini saya pakai yang ini custom domain. Jadi
bisa pakai nama sendiri. Misalkan media ke-1. Oke, create view link. Nah, nanti tinggal ini datanya, misalkan saya kasih foto ya, saya kasih foto, lalu misalkan belajar membuat dunia digital misalkan, atau belajar matematika. Oke, deskripsinya misalkan bagi anak-anak silahkan lihat video tutorial ini misalkan. Nah, lalu ini background-nya tinggal dipilih ya sesuai dengan kehendak. Oke, kalau ini branding, teman-teman misalkan punya website, ya itu bisa pakai branding. Ini misalkan, jadi misalkan sekolahnya apa, misalkan kan kita juga promosi sekolah misalkan ya. SDI misalkan, Miftahul lah, misalkan seperti ini. Nah, ini kan kelihatan ada ini SDI, klik update. Ini teman-teman kalau ingin buat website, ya ini landing page ya Mas ya. Landing page itu bisa pakai ini ya. Ini setting ada link. Nah, disinilah tempat kita insert segala sesuatu atau memasukkan segala sesuatu. Ini bisa di-delete. Oke. Nah, ini. Nah, lalu untuk nambahkannya gimana? Klik create ya. Create ini ada HTML, link, teks, hingga embed domain. Ini kalau saya jelaskan ya. Link ini nanti link ya. Misalkan klik WA ini, nah itu link. Teks itu deskripsi teks dari YouTube, dari Twitch, TikTok, picture, banner, WA form, pembelian ya biasanya beli-beli WA form, Google Map, countdown ya, mundur itu ya. Gimana yang ya. Nah, semua nanti tinggal klik ini ya. Lalu tinggal ngedit-ngedit saja. Misalkan ini penjelasan. Bla 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 ini ya. Silahkan nanti di ini ya. Coba-coba ya. Nanti video tutorial yang lengkapnya ini di link yang sudah disediakan. Misalkan mau nambah ini, nambah gambar, lalu nambah suara, nah itu di sini. Tapi ini fungsinya nanti itu untuk publikasi di sini, publikasi media pembelajaran. Nah itu fungsinya nanti di sini. Jadi kalau buat sekarang itu bisa, tapi ya nanti fungsinya agak lama, kecuali untuk keperluan lainnya. Oke, selanjutnya ini ya tinggal tambah saja sendiri ya untuk tutorialnya di sini. Nih ada countdown, ada way order. Nah, nanti kalau teman-teman punya waktu bisa dicoba. Kalau misalnya fokus ingin tahapannya, ingin melompati ya bisa ini one by one ya. Nah, ini sudah saya susun. Kalau misalkan bisa sudah menguasai di tahap tertentu, bisa loncat di tahap selanjutnya gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya ini Bu Sri, apakah bisa membuat buku ini ya, yang dari KD? Oke, untuk masalah buku ya, untuk masalah buku ya, ini saya beri kebebasan kalau buat buku lama sekali ya, tentunya sangat lama. Tapi kan ibarat teman-teman tahu majalah, itu majalah entah itu tipis atau sedikit atau ngandel atau banyak, itu kan namanya tetap majalah. Nah, di sini tinggal kita ingin buat ini entah per bab ataupun per KD itu bisa. Nah, kurang lebih ini hanya outline atau konsep
secara ini ya, secara menyeluruh atau secara gambaran kurang lebih rangkanya ada ini. Untuk dalamnya seperti apa itu saya beri ini teman-teman bisa berkreasi ya. Karena teman-teman mungkin ada yang ingin buat buku, maksudnya buku untuk majalah ataupun yang lain bebas ya. Jadi boleh KD atau kalau bab atau apalagi kalau buku LKS itu pasti lama sekali. Ataupun teman-teman hanya menggunakan RPP ya untuk atau mungkin untuk satu pertemuan itu boleh-boleh saja ya. Jadi bebas untuk masalah ini untuk kontennya nanti seperti apa ini bebas. Oke, lalu untuk penggunaan Bioling ini kan ada 3 sama 1 tahun. Loh, kenapa kok ada waktunya? Ini karena dari yang ini, dari vendor atau dari yang punya ini, yang punya Bioling-nya. Ada ketentuan ya, jadi ada ketentuan ibaratnya kalau teman-teman website itu kan 1 tahunan ya bayarnya. Nah, ini ada ketentuan seperti itu. Karena ini pakai punya orang lain, jadi kan kita ngikut di sana. Nah, misalkan kalau waktunya habis ya nanti ini semua link yang ada di akun akan terpause ya. Terpause. Nanti misal kalau ingin memperpanjang juga bisa. Lalu paketnya ini ada juga yang lifetime, ada tahunan, ada lifetime. Karena saya terpaku dari lisensi, jadi saya nggak bisa yang ini aksesnya itu 1 tahun sama beberapa bulan itu ya. Jadi ini ketentuannya dari yang punya perusahaan ya. Itu yang dari perusahaan ketentuannya. Jadi nanti teman-teman bisa memperpanjang ataupun pakai lifetime juga bisa. Oke, lalu untuk ini pertanyaan ketiga dari Bu Nurul dari Bogor, buat konsep apakah dalam bentuk JPEG atau PowerPoint atau dalam bentuk konsep saja atau dalam bentuk jadi. Oke, kalau dalam bentuk secara total itu pasti sangat banyak ya. Nah, saya beri kebebasan ini teman-teman yang penting punya oret-oretan lah ya ibaratnya. Punya gambaran kasar ya. Bukan yang gambaran halus, tapi gambaran kasar. Bisa pakai PowerPoint ataupun bisa pakai Word itu enggak masalah. Atau teman-teman juga boleh ini ya, tulis di kertas ya, kertas ini nanti ditulisin entah digambar atau gimana, nanti dikumpulkan ini difoto juga boleh. Yang penting teman-teman ini punya konsep ya. Misalkan kalau di Word misalkan satu halaman sampul ya, terus pendahuluan misalkan seperti inilah. Halaman sampul misalkan isinya judulnya apa misalkan belajar IPA. Nah, nanti misalkan ada ilustrasinya gambar hutan ya. Jadi teman-teman di sini ini membayangkan ada gambar hutan, lalu mungkin ada gambar hutan atau gambar apalah gitu ya. Jadi dibayangkan ya. Tapi ditulis boleh dalam bentuk Word, PowerPoint ataupun gambaran kasar di kertas itu boleh ya. Jadi karena saya sendiri biasanya kalau mendesain seperti itu. Hasilnya walaupun kadang-kadang tidak sesuai yang ada di kertas ya, yang ada di kertas itu, tapi setidaknya ada gambarannya. Saya buat sampul, buat apa itu urut seperti itu. Pendahuluan misalkan isinya ucapan terima kasih ya. Nah, untuk cara detail kalimatnya, secara seperti apa itu bebas ya. Yang penting ucapan terima kasih pada misalkan ya, atau mungkin penjelasan buku ini bebas, atau mungkin ini pendahuluan ini diisi atau diganti dengan cara penggunaan buku juga boleh. Yang penting teman-teman itu punya gambaran ingin buat buku seperti apa. Kalau enggak gitu nanti macet ya ketika nanti mulai desain buku. Itu macet. Nah, kalau sudah ini nanti sudah tahu materinya apa,
Nah, nanti teman-teman akan tahu ketika nanti kita sudah masuk materi di render forest buat animasi, nanti teman-teman sudah tahu, oh saya mau buat animasi ini, saya mau di animasi 3 dimensi, saya buat animasi ini. Nah, itu sudah punya gambaran ya. Jadi sudah masuk sini nanti kalau persiapan konsepnya tidak matang di sini nanti terhambat di sini nanti. Itu ya. Jadi misalkan kalau tidak punya konsep sampul, nggak materinya apa, nanti bingungnya di sini di saat buat praktek animasi. Jadi ketika kita praktek dia buat animasi 2 dimensi, 3 dimensi, itu nanti ini eh, yang dibuat itu nanti benar-benar akan dimasukkan di buku digital ini. Entah itu satu bab, satu KT, itu boleh-boleh saja. Yang penting nanti kita bisa membuat ini buku digital. Oke, seperti itu ya gambarannya untuk mengenai tugas nanti. Bebas boleh di sumber kertas, tapi ya harus ada ininya ya. Deskripsi lah minimal halaman sampul, atau cukup ya kan judulnya apa, materinya apa, itu ada gambarannya, bayangannya lah ya, ibaratnya seperti itu. Oke, gimana suaranya masih ada ya? Oke, mungkin itu ada pertanyaan lainnya. Ada pertanyaan lainnya, silahkan bertanya. Oke, silahkan Bu Husni Ilyas ya. Bu Husni Ilyas, silahkan. Oh, Pak ya ini, maaf Pak. Pak Husni, silahkan Pak Husni. Sebutkan nama dan asalnya Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Husni Ilyas dari Medan, Pak. Dari Medan. Ya. Saya bersyukur bisa bergabung dengan ahli media Expert 2 nih, Pak. Tapi yang saya baca di kurikulum pertama itu adalah pengenalan aplikasi-aplikasi, Pak. Ini udah sampai pembuatan buku digital gitu. Karena kita pertama sekali orang awam ini Pak, membaca yang banyak tugas ini yang harus kita kerjakan, mudah-mudahan dibantu kawan-kawan atau bantuan dari Pak Abu, insya Allah bisa dikerjakan. Tapi mohonlah Pak, nanti tutorial-tutorial yang bisa membantu kita pembuatan aplikasi, untuk instalasi aplikasi apa yang harus kita kerjakan pertama, harus lebih jelas Pak gitu. Karena di sini kan pembelajarannya kan personal untuk mandiri. Mohon rincian tutorialnya kepada kita, tolong di-sharing lah Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Husni. Oke, saya perjelas lagi bahwasanya ya untuk yang ini ya, yang di sini di tugas ini tidak pakai aplikasi apapun ya, tidak pakai aplikasi apapun, ada kebebasan bisa ditulis dan lain-lain. Untuk aplikasi yang ini ya, yang ini render forest dan lain nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi mengapa kok bertahap yang saya maksud seperti itu. Jadi nanti pembelajaran itu bertahap. Jadi tidak langsung awal-awal banyak aplikasi enggak. Dan ini nanti enggak aplikasinya pakai website semua ya. Kecuali yang berpoin ya. Jadi di sini cuma enggak tugasnya itu enggak pakai aplikasi, bebas boleh ditulis di Word, boleh ditulis di kertas ataupun kalau pakai Canva nanti sebenarnya percuma ya, wong cuma gambaran kasarnya seperti itu ya. Jadi itu ya, ini yang pertama. Yang kedua, aplikasinya nanti ini bertahap ya. Jadi enggak langsung aplikasinya ini belum diajarkan sama sekali ya. Ini belajarnya itu bertahap. Mulai render forest, lalu nanti digital sama saat publikasi atau start viewing ya. Di sini kalau teman-teman misalkan punya waktu, makanya saya sediakan ini, misalkan kalau ingin belajar
view link, ini saya sediakan linknya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih terlalu banyak ya, ikuti alur yang normal ya. Yang normal, alur yang sudah saya sediakan itu belajarnya bertahap ya. Kecuali teman-teman yang sudah kan ketika masuk sini kan ada yang sudah bisa, ada yang belum di beberapa bidang. Nah, ini saya setting, namanya saya setting pukul rata secara umum sehingga belum bisa ya. Dan makanya saya susun bertahap. Mulai satu ini tugasnya cuma ini buat ini ya, konsep digital. Nah, untuk link pendek, QR code ini fungsinya di sini, di publikasi. Ataupun nanti ketika kita membuat desain untuk evaluasi lah, nanti fungsinya di situ. Nah, seperti itu ya. Ini ya. Jadi yang awal tidak pakai aplikasi pun juga bisa, cukup ini tadi tulis di kertas ya, pakai Word juga bisa di sini pakai Word, nanti kumpulkan dalam bentuk PDF itu juga bisa ya, seperti itu ya. Jadi saya pukul rata di sini itu saya anggap semua mulai dari nol ya. Lalu dari nol dari mana? Yang pertama buat konsep buku ya bisa ini. Konsep pun bukan konsep secara detail ya, hanya konsep yang teman-teman bayangkan itu apa, dicatat. Jangan sampul, saya punya bayangan seperti ini. Kalau pendahuluan kan yang penting, yang pendahuluan mungkin ucapan terima kasih pada siapa ya, daftar isi. Halaman judul nanti misalkan judul tabnya apa. Halaman materi ini ya, intinya materinya itu materi ya, halaman atau materi. Nah, ini materinya saya nanti akan membahas mengenai misalkan apa. Nah, itu mungkin bab kalau di buku halaman ini sampai halaman sini itu dicatat sekalian. Rangkuman yang paling penting apa? Evaluasi mungkin teman-teman harus buat ya, di buku kan ada, atau tinggal download juga ada. Rujukan ya sudah jelas ya. Rujukannya nanti saya ngambil dari ini. Lalu siapkan biodata penulis. Ya. Ini dibuat tanpa membuka laptop pun juga bisa ya. Cukup sediakan pulpen, sediakan ini ya, bukan sama kertas. Ataupun kalau misalkan biar rapi pakai footnote pakai note juga bisa. Ya, atau mungkin teman-teman kalau ingin belajar ini mind mapping juga bisa ya. Ini di latihan yang lain ya. Maksudnya mungkin rutinitas nanti kalau misalkan teman-teman ingin belajar buat ini nanti saya ajarkan. Ini buat mapping. Tapi kalau yang untuk anak-anak entah itu menarik atau enggak ya. Tapi kalau untuk konsep yang untuk mahasiswa atau untuk guru itu lumayan mudah pakai ini. Jadi jelas. Oke, seperti itu ya Pak Ilya. Jadi terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi ini belajarnya bertahap ya. Jadi mulai dari ini Pak Abu, ya. Untuk aplikasi yang Bapak tampilkan, aplikasinya apa namanya Pak Abu? Ini Pak. Ya. Ini namanya Xmin ya, Xmin ini. Xmin. MIND. Nah, ini tapi pakai trial ya, ya. Kalau pakai Microsoft itu namanya Office ya. Kalau maksudnya keluarga Office itu pakai Visio. Ya, ini teman-teman penyesalan saya skripsi sama tesis itu buat bagan ya. Bagan itu manual. Nah, padahal ada Visio ataupun ada sepertinya itu penyesalan dulu ya. Kalau ada Visio itu mudah. Teman-teman coba tingkat-tingkat buat skripsinya atau tesisnya ketika masuk bagian itu pakai apa? Apakah pakai Word ataupun pakai yang lain. Nah, itu ada namanya Visio. Terima kasih Pak Bu. Oke, sama-sama. Tidak ada di sini. Oke, mungkin itu ada pertanyaan lainnya. Silahkan bertanya. Ada waktu
waktu sekitar 20 menitan ya. 20 menitan. Oke, silahkan bagi teman-teman yang bertanya, bisa angkat tangan, ataupun mungkin ada masukan, silahkan ya untuk depannya. Nah, di sini kan kita belajar bersama ya, jadi biar teman-teman lebih enak atau bagaimana nanti bisa usul ya. Tapi lebih enak kita langsung seperti ini nanti biar jelas ya. Silahkan bagi teman-teman ada bertanya atau mungkin usul seperti apa, saya kasih ruang, silahkan angkat tangan. Oke, dari siapa dulu ini? Ada 2 orang. Satu dulu ya. Oke, sebentar. Silahkan Bu Arum Setiawati. Oh ini, Bu Arum Setiawati, silahkan. Ya, nanti. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya lagi, memastikan yang pertama, apakah fasilitas yang sudah kita beli itu berlaku seumur hidup atau selama masa pelatihan saja, atau berlaku 1 tahun atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu tugasnya itu beruntun seperti itu atau goal akhirnya apa ya? Kan bikin buku komik, terus video animasi 2 dan 3 dimensi itu semuanya berurutan itu atau salah satunya saja gitu Pak? Mungkin itu aja Pak Abu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Siapa tadi? Bu Arum. Dari mana ya. Bu? Saya dari UNJ Pak. Dari mana? Dari Universitas Negeri Jakarta. Oh, UNJ Universitas Negeri Jakarta. Oke, terima kasih Bu Arum. Tadi ada satu lagi yang bertanya. Silahkan, siapa tadi? Ada 2 orang tadi yang menghidupkan ini. Silahkan. Sumiati. Oh, ya. Bu Sumiati. Silahkan Bu Sumiati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini, alhamdulillah sih tadi udah banyak pertanyaan yang saya catat nih. Saya juga sebenarnya masih pemula ya, gitu. Nah nanti saya berharap, maksudnya kegiatan kita ini ke depannya sampai selesai itu tanggal 25 Januari ya, kalau nggak salah ya, Pak ya. Ya, kurang lebih bisa molor Bu itu. Ya bisa molor. Iya, ya. Maksudnya nanti mungkin untuk memudahkan, ini kan kita sambil nanti Januari juga kan udah aktif kembali untuk aktivitas kita belajar mengajar gitu ya. Iya. Maksudnya untuk memudahkan kami, nanti mungkin saya pribadi jadwal kita sampai ke depannya itu mungkin boleh di-share gitu ya, apa aja kegiatannya. Memang sedikit banyak sudah tahu ya, dari tadi persiapan sampai nanti selesai itu sudah tahu. Nah, kalian nanti kalau misalnya sudah lengkap sama tanggalnya, jamnya, itu kan kita bisa lebih mengatur lagi ya kegiatan kita selain untuk mengikuti kegiatan pembuatan media ini. Selain itu, selain tadi minta jadwalnya, sekaligus nanti kan dari situ kita bisa melihat tugas-tugas yang akan kita kerjakan. Mungkin nanti bisa diinfoin juga, mungkin pertemuan keberapa kita ada tugas, nah mungkin nanti itu harus selesainya kapan gitu ya. Gitu. Itu mungkin ya yang ingin saya tanya. Saya inilah gitu ya. Saya minta informasinya gitu. Bu Sumiati dari mana Bu? Oh iya, saya dari Depok, Pak. Dari Depok, oke. Ya, Ya, ada lagi Bu pertanyaannya? Iya, itu aja tadi minta jadwal, maksudnya kegiatan kita dari awal ini sampai selesai nanti. Karena kan kita ada kegiatan, maksudnya selain mengikuti kegiatan webinar pembuatan media pembelajaran ini, kita juga nanti sudah aktif kembali untuk mengajar anak-anak ya via daring gitu. Oke, siap Bu.
Ya. Terus Oke, nanti ya. ini tadi satu lagi, maksudnya kalau misalnya untuk nanti seperti pembuatan media pembelajarannya 2 dimensi ataupun 3 dimensi, sebelumnya mungkin kita bisa diingatkan kembali untuk mungkin ada tutorialnya atau bagaimana gitu ya. Mungkin pada saat Bapak menerangkan kita biar lebih paham, lebih mudah mengikutinya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Pembuatan media tutorial. Oke, yang pertama akan saya coba jawab pertanyaan dari Bu Arum ya, dari UNJ Universitas Jakarta. Oke ya Bu. Yang pertama, fasilitas apakah ada waktunya? Oke, untuk masalah waktu ya, masalah waktu member area. Oke, ini ya. Ini insya Allah lifetime ya. Lifetime ya maksudnya insya Allah selama saya ada, maksudnya selama hidup ya, karena ini kan websitenya ini per tahunnya mungkin perlu biaya. Nah, misalkan kalau saya tidak ada kan tidak ada yang biayain seperti itu kurang lebih ya. Jadi moga-moga berumur panjang dan bisa untuk menghidupi ini. Insya Allah yang kursus-kursus semua bersifat lifetime. Lifetime itu ya selama saya hidup dan bisa membiayai, ya bisa menghidupi ini ya. Doakan ya seperti itu ya. Saya inginnya ya memang ingin membantu seperti itu ya. Itu ya. Jadi ini lifetime yang akses member area ya. Lalu kecuali ini yang di link media ini memang websitenya ini punyanya sendiri kan ada website ini maksudnya dari website ini lah yang member area ini ada ini ya Star Bioling kan termasuk dari mungkin aplikasi ya, ibaratnya aplikasi sendiri. Nah, kecuali yang ini ada kemarin kan yang tertulis ini ya. Ini ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, itu adalah batas waktunya yang memang kontrak dari punya perusahaan seperti itu. Nah, itu ada batas waktunya. Teman-teman nanti bisa kok ini misalkan berlanggan, maksudnya mau pakai yang tahunan, lifetime itu ada itu. Karena ya kalau yang sekarang itu semua website itu pasti ini biayanya per tahun ya. Kan ini termasuk software website. Itu ya seperti ini free pick juga ini kalau yang premium per tahun, cuma per tahun. Tapi dibandingkan ini ya, ini konsep dari misalkan ini dari yang teman-teman dapat itu ini ya suatu yang berharga itu perlu pengorbanan entah biaya, tenaga sama waktu. Tapi saya rasa misalkan biaya itu ini ya itu bukan sesuatu yang yang berat. Maksudnya jika dibandingkan antara ilmu sama biaya itu lebih berharga ilmu ya. Karena dengan ilmu nanti yang kita dapat itu sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman jangan takut mengorbankan segala sesuatu ya. Jadi mengorbankan sesuatu untuk kursus itu jangan takut. Insya Allah pasti akan ada lebih ganti yang lebih bagus lagi. Contohnya aja misalkan teman-teman ikut webinar ataupun ikut kuliah ataupun kan mengorbankan banyak biaya. Tapi kan yang dihasilkan itu sesuatu yang lebih bagus seperti pola pikir, pengalaman, cara berpikir. Itu kan akan berpengaruh kepada kita. Nah, itu teman-teman jangan takut setelah biaya. Saya sendiri kalau ikut kursus itu ya itu benar-benar banyak ya. Tapi saya rasa itu suatu hal yang tidak masalah karena saya ingin menjadi lebih baik lagi. Gitu. Oke, kembali lagi ke sini fasilitas dan waktunya itu ya. Jadi semua
yang lifetime kecuali ini tadi yang star viewing. Untuk gold-nya yang sesuai dengan sales page atau website ya, tujuan utamanya itu ada sini, ini animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi. Nah, media itu, misalnya media 2 dimensi, 3 dimensi, ini ada di buku digital. Nah, ini bertahap ya, ada di buku digital. Dan buku digital nanti akan dipublikasi seperti itu ya. Jadi goal-nya ini semuanya apa istilahnya? Ada hubungannya ya. Semuanya ada hubungannya. Ini mulai tahap awal sampai akhir semua ada hubungannya. Dan intinya ya nanti buat media yang bagus ya. Kan kalau yang utama induknya itu buku digital, nanti buku digitalnya nanti misalkan di convert dalam bentuk link atau dalam bentuk aplikasi. Nah, tetapi kan induknya tetap buku digital. Buku digital ini di dalamnya ada animasi, ada animasi 2 dimensi, 3 dimensi, lalu ada gambar-gambar yang untuk media pembelajaran seperti itu. Goal-nya ini ya, jadi produk akhirnya kalau dibilang akhir itu sebenarnya ini publikasi ini di media website karena hasil jadinya ini website. Di dalam website ini nanti ada buku digital. Di dalam buku digital ini ada animasi 3 dimensi, animasi 2 dimensi ya. Jadi semuanya ini berkaitan, tidak ada yang terpisah ya. Itu. Oke, selanjutnya jadwal kedepannya. Oke, bagi teman-teman yang sudah gabung kan otomatis sudah masuk di channel ya, itu bisa cek di sini ya, di bagian link penting ya. Di sini kan ada selamat datang, link penting, lalu ada beberapa pengumuman seperti ini ya. Cuma 5 postingan ya yang paling penting. Dan di sini ada yang namanya link materi, rekaman webinar dan tugas. Dan di sini teman-teman klik maka akan menuju ke Google Dokumen yang di sini isinya jadwal webinar ya. Nah, di sini ada materinya apa, rekamannya ada di sini, tugasnya ada di sini, nah, pengumpulan tugasnya ada di sini. Ini belum saya buat ya karena masih hari ini kan rekamannya belum ada. Setelah ini rekamannya ada. Oke, seperti itu. Nah, jadi ada di linknya ada di sini di channel Guru Anggi Media. Nah, ada di link penting, cek di sini. Link materi rekaman. Nah, nanti isinya di sini. Tinggal teman-teman cek misalkan saya ikut webinar berapa, tinggal cek di sini langsung bisa di. Ini yang belum ada kan karena belum masih masa depan ya ibaratnya. Jadi belum masih kosong. Lalu tugasnya seperti apa? Ada di sini. Membuat konsep buku digital. Nah, nanti akan saya perinci ya. Karena ini saya menyesuaikan dari teman-teman juga. Misalkan kalau berat ya standarnya bisa diatur. Nah, seperti itu. Ini ya. Ini lalu pengumpulan tugas nanti akan saya bentuk Google Form ya. Nanti juga saya tambahkan ini ini ya. Ini di sini tambahkan cek pengumpulan tugas. Jadi jadi nanti selain ini kan dalam bentuk form. Nah, nanti dalam bentuk Excel ya. Di sini nanti bisa dicek di pengumpulan berapa, apakah saya sudah mengumpulkan, siapa yang sudah mengumpulkan, nanti di sana di sini ya. Kalau yang ini nanti tugasnya kalau misalkan dalam bentuk PDF ya dikumpulkan PDF. Misalkan kalau dalam bentuk kertas hanya kertas ya, ataupun kalau kertas difoto ya, difoto. Kalau dalam bentuk Word ya PDF, kalau bentuk PPT jadikan PDF juga bisa. Itu nanti akan saya sediakan link untuk ngecek. Oke, lalu
Ya, jadwal materi, tugasnya juga sudah. Oke. Untuk pembuatan media ya, tentunya nanti ini saya siapkan ya di sini ya, di sini. Nah, di linknya ada di sini. Materi buku digital proses update. Ini mohon maaf belum saya update karena selama minggu kemarin itu ini ya sakit ya, jadi semua materi itu saya tersendat, jadi belum bisa buat, belum bisa rekaman ya. Nah, di sini nanti bisa diakses ya. Materinya nanti perlu dalam bentuk YouTube ya. Tetap mengantar, daftar isi ya, nanti akan yang kita buat nanti kurang lebih ya seperti ini ya. Tinggal bentuknya, desainnya seperti apa, menyesuaikan. Ya, di sini misalkan pixel. Oke, di sini juga langsung ini ya, saya sediakan link bisa buy. Dan nanti kalau ada update nanti juga akan saya update. Oke, di sini ya. Oke, di sini. Guru Alimedia ada di sini, materi buku digital proses update. Oke, moga-moga untuk depannya ini ya bisa sehat dan bisa ini terus berkreasi dan rekaman ya, karena saya kendalanya biasanya memang di kondisi seperti ini itu kalau sudah sampai sedikit ataupun sudah drop itu untuk memaksakan diri itu agak berat, biasanya malah jatuh sakit kan, kondisinya seperti ini jadi malah takut ya. Oke, seperti itu ya Pak. Jika begitu sudah jadi, bisa nggak direvisi berbagai cara online? Oke, tentu bisa. Mau tanya lagi boleh Pak Abu? Oke, silahkan satu lagi ya. Terakhir ini, silahkan. Maaf Pak Abu, tadi saya pas pertama kali masih saya ada rapat, ada meeting dari kampus, ini baru bisa konsen penuh. Yang mau saya tanya, saya juga dapat WA bahwa aktivasi Star Biolink-nya berhasil. Saya masih kurang mengerti tentang Star Biolink. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam pembelian yang paket 2 personal, kalau nggak salah kami mendapatkan atau saya mendapatkan fasilitas Google Drive. Nah, itu jangka waktunya lifetime atau ada waktunya tertentu, dan terus apakah kalau kita aktifkan aman data kita, Pak? Itu aja. Terima kasih Pak Abu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya. Untuk WA Star Biolink ini teman-teman simpan saja enggak apa-apa. Ini fungsinya nanti di sini. Oke, ini ya. Fungsinya nanti di sini ya, agak lama. Mungkin beberapa 1 bulanan nanti. Fungsinya di publikasi dan media website ya. Fungsinya di sini. Maksudnya itu segera saya aktivasi biar teman-teman nanti kalau waktunya mepet nanti akan susah ya. Jadi sudah saya siapkan jauh-jauh hari, nanti fungsinya Star Biolink itu di publikasi dan media website ini masih lama penggunaannya. Tapi untuk tutorial ingin kenal lebih jauh itu ada di sini. Link login Star Biolink ini ya, tutorial lah. Star Biolink sendiri ini fungsinya untuk kita tadi ya, contohnya mana tadi? Ini ya, misalkan buat materi ini ibaratnya website atau landing page ya. Nah, misalkan ini ada video, ada teks ya. Di sini saya rangkum jadi satu. Nah, ini salah satu fungsinya. Lalu untuk memperpendek link seperti Bitly. Ataupun untuk kalau bisnis ini biasanya sebagai Biolink Instagram. Nah, ini saya manfaatkan ini untuk media pembelajaran. Ya, seperti ini ya, contohnya. Lalu untuk Google Drive, ini insya Allah lifetime. Masalah amannya, maksudnya di sini aman ini ya,
amannya insya Allah aman karena ini dari perusahaan ya, dari perusahaan, asalkan maksudnya apakah hilang atau enggak itu ya, itu ada aturannya asalkan tidak melanggar yang ada di perusahaan Google ya, itu enggak masalah. Misalkan enggak boleh upload yang berbau pornografi, lalu sobat-sobat bajakan atau yang lain, itu kan enggak boleh, nanti akan di banned ya. Insya Allah aman ya, ini dari perusahaan ya. Di sini klik. Oke. Lalu untuk aktivasinya ini ya, yang pakai 2 Google Drive-nya ada di sini. Saya sendiri juga pakai Google Drive ya. Dan maksudnya yang unlimited ini ya. Semua data saya ada di situ. Oke. Allah aman ya untuk yang data, asalkan tidak melanggar yang dilarang oleh Google. Nanti kalau melanggar biasanya di banned. Kalau di banned itu sudah datanya tidak bisa diakses. Oke, lalu jika ini bisa ya dari Bukti Utami. Apakah ini bisa diperbaiki? Itu bisa. Nanti ada mode publikasi sama mode ini. Kalau yang tampil di sini kan sudah publikasi. Kalau mode editing nanti beda sendiri. Ada cara ngedit-ngeditnya lah, itu nanti akan dibahas detail di saat kita membuat buku digital. Jadwal. Oke, untuk jadwal ini tidak bisa memutuskan secara sepihak ya. Karena ini ya, karena memang ini waktu kalau pagi itu kendalanya teman-teman yang di sekolah. Tapi teman jangan takut, semua nanti akan ada rekamannya ya. Oke, sama-sama. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Tugasnya buat konsep ya. Buat konsep ini. Konsep buku digital. Bebas entah materinya 1 bab ataupun hanya beberapa, itu bebas. Yang penting teman-teman tidak merasa berat ya. Dalam bentuk coret-coretan di kertas juga boleh. Oke, ini ya tugasnya, nanti linknya akan saya share di tadi yang ada di channel. Oke, ini. Oke, pengumpulan tugasnya pakai Google Form ya. Jadi nanti Google Form-nya nanti ada di sini ya. Nanti saya share ya di channel kok. Intinya channel itu untuk informasi satu arah. Kalau grup diskusi juga ada ini ya. Grup support. Nah, ini tanya-tanya. Tapi kalau misalkan di grup support terlalu banyak chat dan malas membacanya, cukup cek di channel saja. Karena yang paling penting nantinya dari saya itu ada di channel yang paling urgent ya, paling penting. Tapi kalau misalnya ini berkomunikasi dengan teman-teman, bisa di grup support ini. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin itu. Oke, sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi. Ini harinya apa? Hari Rabu, hari Senin ya. Untuk masalah deadline waktu itu tidak saya batasi ya. Ya karena memang kesibukan teman-teman juga ya. Tidak saya batasi. Tapi kan ini sudah saya sediakan sertifikat ya. Sertifikatnya untuk ngambilnya itu harus semua tugas sudah selesai ya. Jadi nanti kalau dikerjakan secara rutin nanti akan jadi ya. Dan nanti dapat sertifikatnya kalau sudah tugas semuanya sudah selesai. Dan itu nanti kalau sudah semua materi tersampaikan, jadi ikuti alurnya, bukan suatu yang sulit nih, pelan tapi pasti ya, bertahap ya, nggak usah terburu-buru ya, ikuti alurnya. Ini nggak akan sulit kok ya. Ini saya buat memang lebih slow ya, bukan lebih slow ya, lebih santai, tapi ini santai bermakna gitu ya. Jadi
saja. Nanti insya Allah enggak akan sulit kok ya saya proses bertahap ini. Oke, terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga teman-teman semuanya dan saya juga diberi kesehatan sehingga bisa terus belajar, terus berkreasi, dan terus memberikan manfaat kepada sesama. Dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.